Nah mau saya, ibu sama bapak diulangin lagi. Pasti cair, pasti MOU, pasti tanda tangan, pasti pencairan, pasti pencairan, pasti MOU terus. Kalau MOU udah Pak Haji? Udah dengan notaris udah. Oh iya, tinggal cairnya berarti. Ya, pasti pencairan. Nah, kedua Pak, ini kelemahan kita nih Pak, Bu. Tamu-tamu RDAY ini kelemahannya. Bukan nggak terkabul, cuman kelemahan tuh jadi terkabulnya jadi kendor. Agak lama gitu. Iya agak lama. Nggak taunya apa? Karena kita suka berharap. Iya. Jangan dong. Kita suka berharap. Berharap dalam arti kata, kok nggak jadi pencairan, kok belum pencairan, kok diundur. Nah itu yang ngeblok. Ngeblok. Jadi walaupun diundur jangan ngomong gitu. Jangan, karena kan negatif nggak boleh Pak. Jadi dalam susu setempat susu apa namanya tuh? Kalau istilah dulu, susu sebelanga. Sebelanga. Nggak boleh setetes Tinta atau nila. Rusak susu sebelanga. Jadi susu sebaskom kalau ketetesan nila itu rusak susunya. Jadi yang udah kita bangun, keyakinan yang ada di pikiran kita, di hati kita, yang udah kita bangun, yang udah kita idam-idamkan, yang udah kita ini, coba jangan sampai keblok. Kalau sampai keblok, nggak bisa. Begitu. Kok begitu Pak Haji? Iya, cuman hal kecil lah nggak boleh. Nah coba mulai nanti Ibu pulang dari sini, harus ada kata pastinya di muka. Pasti pembayaran. Terus. Karena nanti Haji Marco cerita tamu RDAY yang buka restoran di Jakarta Barat. Itu restoran masih ngontrak 3 lantai. Dia mau itu restoran jadi milik, tapi nggak mungkin karena kan dia buka harga 6 miliar. Sementara dia duit dari mana 6 miliar? Akhirnya dia nonton YouTube RDAY, dia praktekin dan sekarang itu restoran udah jadi milik dia. Cerita Bos. Ibu itu punya restoran udah ngontrak 5 tahun. Terus restoran cukup maju, dari itu ada 3 lantai. Jadi sang pemiliknya itu ternyata menjual 6 miliar aja. Terus dia pengen banget memiliki toko itu restoran itu, tempat itu, karena dia emang udah bagus, udah maju dan dia udah banyak langganannya. Tapi uangnya 6 miliar itu nggak punya. Terus beliau kemarin itu testimoni Pak Haji kesini, dia pakai ilmunya dari panokalnya Pak Haji seluruhin. Berhubung di bawah itu ada restoran, di atasnya ada tempat sarka atau apa. Lantai 3 itu untuk mandi karyawan atau tempat karyawan. Jadi beliau mandi, sambil mandi itu dicemahin gitu, pasti dengan berdaul semua yang melakukan penyayang dan usia anak jatuh dan pimpinan dari Bapak Isu atau Bisu. Toko ruko ini jadi pasti bisa pemilikan jadi milik saya. Itu 9 kali. Dan alhamdulillah itu yang punya kontrak toko itu turun nawar ke dia dan harganya turun menjadi 2,6. Jauh banget. Iya. Dan itu bisa dicicil. Ya Allah. Itu jadi beliau datang ke sini sesuai semua dari kita. Jadi saya tanya, kenapa kok bisa jadi milik? Yang bikin saya jadi milik itu pada saat dia colek alat kelaminnya di kamar mandi, ditempelin di dinding, jadi milik, dia tidak pernah terbersit sedikit pun. Bayarnya pakai apa? Oh iya. Duitnya dari mana? Itu yang bikin keblok. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Coba terangin. Iya, karena beliau itu juga mami los aja, bahasanya itu los aja, bisa yakin aja walaupun nggak terpikir misalnya uangnya belum ada atau uang dari mana, kapan, pokoknya beliau cuma yakin, oh itu
nempel ke apa, ke dinding kamar mandi, pasti ruko ini jadi milik saya. Pindah ke pun menikahnya menjadi milik saya pribadi. Pasti uangnya ada. Jadi niatnya itu bukan kebeli tapi jadi milik. Oh, jadi milik. Ya. Jadi pas keyakinannya perlu banget, dan jangan ada kepikiran uang dari mana ya, namanya kan banyak banget, apa bisa dia turun lagi ya. Terus kalau misalnya nggak dapet, saya pindah kemana, itu yang disebut kayak kata Pak Haji, ngeblok. Oh, jangan dipikirin. Nggak boleh. Ngomong aja. Kita tuh rata-rata tamu RD hajatnya lemot karena keblok. Keblok tuh gini Bu, ATM kita masuk ke dalam mesin, kita pencet pinnya salah, Ini ATM-nya ada ini. keblok. Ada ATM-nya. Keblok. Akhirnya kita mesti lapor dulu ke bank untuk buka blokiran. Nah, ibu mesti ke Allah dulu mohon ampun karena ibu udah lancang. Dalam arti kata lancang, kok sampai tega-teganya ya hambaku ngomong dari mana? Iya, kok belum cair? Kurang, Kayak kok gitu, kurang? Iya, saya kurang apa lagi ya? Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh ngeblok Bu. Iya. Ajalin. Karena kalau di sini kan kata Pak Haji harus yakin ya tingkat dewa, dan jangan protes. Kalau makin protes makin jauh. Karena yang kabul itu Allah, bukan Pak Haji, Iya, bukan anak yatim, ya tapi Allah. Jadi kita cari dunia Allah, dan terserah Allah aja kapan maupun di mana, kapan, berapa, terserah Allah aja. Itu yang bikin kita tuh kalau dinolin sampai kita nggak ada istilahnya kapan ya, di mana ya, berapa duitnya, itu udah ngeblok aja. Jadi usahain dilupain, lah itu terserah Allah aja. Kalau kita yakin bahwa ini bakal jadi rezeki kita, jadi milik kita, yakin dong. Misalnya gue yakin di sini, yakin di bibir, yakin di sini, nggak yakin di hati, bener nggak? Itu pokoknya harus jadi satu frekuensi ya, jadinya antara pikiran, mulut sama hati. Jadi diulang-ulang, afirmasiin itu sesuatu yang positif, diulang-ulang untuk mendapat suatu percaya diri atau keyakinan. Dari sini ibu ya yakin pasti misalnya yang gue punya ini pasti berhasil, yakin berhasil. Ulangi terus Bu, dan yakinnya itu jangan buat dari siratan, benar nggak ya, aduh itu pokoknya itu setan yang jangan, pokoknya harus yakin aja. Kan kalau udah mundur nih Pak, kan katanya minggu depan Bu pencairan saya ke bank katanya kan. Langsung belum nih. Aduh ini bener nggak ya? Suka gitu, jadi bener nggak nih sih orang teh kan udah dengan notaris, udah MOU, kok belum saya mikir lagi. Itu kan ibu udah bagus ya. Terus biasanya Pak Haji tuh nyuruh kita untuk misalnya baca alhamdulillah sebanyak 27.000 atau terserah ibu, pokoknya lagi masak, lagi nyetir, lagi di jalan, lagi ada acara apa-apa, pokoknya alhamdulillah pasti. Nah itu kita pastiin bahwa keraguan gue itu nggak ada. Pokoknya ibu yakin aja, walaupun misalkan tubuh tuh ada ragu, hilangin lagi gitu. Ya jangan Bu. Itu langsung kita kunci, gue yakin. Jangan aduh. Ya Pak Haji, ini kan saya tanda tangan 26 Juni dengan notarisnya di Jakarta. Nah, apakah ini perlu dicamahin kayak gitu? Bisa. ATM-nya. Bisa. Kan ATM gironya udah bikin. Iya. Apa ininya atau ATM yang dicamahin? Itunya. Ininya aja MOU-nya, pas ada tanda tangannya gitu ya. Tapi kalaupun ibu camahin, kan ibu udah keblok. Oh jadi gimana tuh? Kan tadi ibu udah kepikiran tadi tuh ngeblok. Di itu dulu, dibuka dulu blokirannya. Gimana? Contohin Pak Nasrullah keblok, dia sholat taubat apa coba? Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Iya, kalau Keblok. kita keblok itu berarti kan kita terhalang. Nah, halangannya ini harus ibu buang. Ada dua cara. Yang pertama, yang instan, pasti harusnya boleh yang instan. Iya, boleh instan. Kalau yang instan di blok itu seperti halnya ibu melanggar, mobilnya ditahan di polsek, di polres.
Cara mengembalikan mobilnya gimana caranya? Ditebus. Ditebus. Dengan apa nebusnya? Uang. Bayar apa namanya? Denda. Bayar denda. Nah, itu bayar kesalahan kita salah satunya dengan membayar kifarah, bayar denda. Kalau kita melanggar ibadah haji, umroh, namanya bayar dam. Kalau kita nggak bayar dam, nggak bayar denda, mobilnya bisa ditarik nggak? Enggak. Nggak bisa. Jadi harus Bayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pas nasroh, satu kesalahan harus dengan sholat tobat. Nah, ini seperti halnya kita contoh mobil tadi, bisa kita lakukan, tapi kita harus punya referensi, harus dekat sama Kapolresnya. Iya. Berarti kita harus dekat sama Allah. Allah. Sehingga kita, Allah, saya sudah melanggar ini, maka saya harus tebus dengan sholat tobat, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu pilihannya di Nanti Kapolresnya yang ngambil. Kapolresnya yang Ngambil. Ibu nggak bayar ke Kapolres karena kan ibu di dekat sama Kapolres. Iya. Kapolresnya nanti dekat ke bagian itu yang bagian nilang. tilang. Iya. Mana? Itu STNK plat nomor sekian-sekian diminta sama Kapolres kasih ke ibu. Mobil bisa keluar. Amin ya Allah. Tapi kalau ibu nggak kenal Kapolres, nggak dekat, ibu harus denda, bayar denda, sidang. Lanjut. Ya. Jadi itu harus dibangun dengan keyakinan yang Tinggi. tingkat Ya. tinggi, keyakinan tingkat dewa. Pak Haji sering menyampaikan pasti dan harus berbuatnya apa? Berbuatnya dengan mendekat tadi dengan Allah, itu pokoknya berbuat. Nah, kalau di bahasa Al-Quran, bahasa agama, itu kan ibu baca Quran sering itu selalu ketemu amanu wa amilus solihat. Banyak ya? Iya. Orang sukses, orang takwa, orang berhasil itu pasti ada hubungannya dengan amanu wa amilus solihat. Iman dan amal soleh. Diterjemahkan Pak Haji yang simple biar kita bisa mencerna, yakin itu ya harus yakin pasti. Itu kan iman. Amanu kan yakin, iman pasti, dan amilus solihat, beramal soleh. Apapun yang ibu lakukan, kerjakan, baik itu ibu membayar denda, dam pun, kalau tidak didasari dengan keyakinan yang tinggi, itu nanti akan mengeluh ibu ujung-ujungnya, Pak Haji, saya sudah bayar dam, sudah bayar denda, ini kok belum Pak Haji ya, kok belum kebuka ya, karena masih bloknya sangat kuat di dalam blok itu kan ini kan ada di diri kita. Kita melanggar, itu kan kita sendiri sebetulnya melanggar kena tilang itu. Iya. Kalau kita menjaga, kenapa polisi harus ngasih tilang, harus bayar denda supaya kita jera. Tapi kalau kita masih saja istilah Pak Haji bocor halus terus, ngeblok terus, ya ini mental terus. Keblokir, ganti kartu. Keblokir 3 kali sudah ganti kartu. Jadi ceritanya sudah berbeda lagi. Gitu. Jadi pondasi utamanya yakin ya. Bersihkan diri kita, hati kita dari sifat-sifat yang itu, yang bocor tadi itu, yang ngeblok kita, bertanya-tanya, kan mengurangi keyakinan. Iya. Kalau bahasa kita diingatkan Allah itu menghindari dari setan karena dia selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu membikin was-was di dalam jiwa kita, di dalam badan
dada kita ini ditiupkan keraguan-raguan. Ini yang karena ragu-ragu nggak bisa. Contoh gampang Ibu, kalau kita nggak yakin, mulai kecil kita belajar sepeda, ngayuh sepeda. Kenapa kita bisa? Karena kita nggak pernah mikir, nanti kalau jatuh gimana? Enggak, berani saja karena pengen, karena temennya bisa naik sepeda. Tapi kalau sudah gede seperti ini suruh naik sepeda, Ada luar sah. Gak bisa naik sepeda. sudah mikir, Udah jatuh. sudah takut, sudah was-was. Tapi kalau dibangun pasti bisa. Saya kalau nggak bisa naik motor, saya kalau nggak bisa naik sepeda enggak, pasti bisa juga. Tapi karena sudah tidak punya kemauan, ya sudah gitu. Sudah keblok. Jadi harus dibuka ya Pak? Harus dibuka bloknya. Apakah harus bikin kartu baru, mindsetnya dibangun yang baik lagi, harus seperti di polisi tadi, bayar denda biar diblok. Dendanya seperti apa? Tanya Pak Haji. Gimana Pak Haji? Iya, kalau dendanya itu anggap aja 18 jadi 18 juta kalau di RDL. Cerita orang Purwodadi. Ya. Jadi dia kan istilah Pak Haji kan keblok. Iya. Pengen jadi kepala sekolah. Tapi kan saya sudah ikut ujian Pak Haji. Saya sudah proses, tapi kok sampai sekarang belum Pak Haji ya? Iya. Kok belum Pak Haji? Kira-kira sudah seperti ibu inilah kira-kira. Prosesnya udah dilaluin. Prosesnya Sudah dilalui, dia sudah lalui. Tapi nggak inilah kapan ya? Gemerungsung kalau orang Jawa. Gemerungsung. Kalau orang Jawa gemerungsung. Kalau orang Jawa. Padahal suami saya waktu di sabdani Pak Haji pasti jadi kepala desa tanpa ada lawan. Jadi suaminya. Jadi kepala desa tanpa ada kandidat lain. Kandidat lain. Jadi. Nah dia maunya seperti suaminya. Saya jadi kepala sekolah Pak Haji. Iya. Privat. Kita sudah sini Pak Haji ya. Sudah di sini gitu. Kita bahas seperti itu, bahas yang sifat 18. Ini kan ngeblok kita kan was-was, kita ragu-ragu, khawatir. Ini bocornya. Akhirnya apa dia? Murung, sedih, jengkel, kok enggak, muka suntuk, akhirnya begitu. Ini ada yang instan nggak Pak Haji? Sama, jadi saya cerita, mengulang cerita yang dulu itu. Ada dua Ibu, satu Ibu bisa seperti Ibu kena tilang, mobilnya biar cepat diambil. Atau yang kedua, Ibu cari relasi yang biar Ibu bisa dekat kepada Kapolres. Allah. Kuncinya kan seperti itu. Iya. Jadi dekat itu contohnya. Berarti kalau cepat Ibu mobilnya bisa keluar, apa yang mengeblok Ibu bayar denda. Yang pertama, yang kedua, Ibu sholat tobat, Ibu dekat ke Allah, seperti Ibu ibaratnya mendekat kepada Kapolres. Ya udah Pak Haji, saya sekarang langsung bayar sekarang masih. Nggak usah Ibu, nanti karena kesini kan sendiri. Iya. Ibu pulang dulu Ke Purwodadi. ngobrol dengan suami. Dulu, nanti monggo Ibu silahkan. Kita pas ngobrol-ngobrol begini, dia buka HP, transfer langsung ke Haji malam itu juga. Sekarang saya bayar Pak Haji. Kita belum selesai, dia habis transfer, yaitu karena ini ya kebetulan atau pasti tidak ada yang kebetulan semua itu. Iya. Belum selesai kita
Acara privat. Acara privatnya belum selesai, Belum angkat pantat. maka sebelum beranjak dari tempat duduk, kata Jin Ifrit, bantu Nabi Sulaiman kan begitu. Ada WA datang ke dia, langsung ditunjukkan. Pak Haji, alhamdulillah, ini ada WA, saya SK-nya keluar, Ya jadi kepala sekolah, dan luar biasanya tidak satu SMP, suruh ngampu 2 SMP sekaligus sampai sekarang. Ya Allah. Terakhir ke sini Kemarin 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu yang lalu, punya hajat lagi, anaknya mau nikah yang pertama, yang kedua suaminya pengen maju lagi di 2027 supaya kembali tidak ada saingannya lagi. Begitu, ini kita menceritakan ulang lagi. Maka pilihannya ada di ibu, langkah yang mana. Nah, ibu terangin dulu, kayak Nabi Sulaiman secepat sekedip mata. Coba terangin. Ya. Kan ada tuh. Ibu, kalau Kisah kita Nabi menceritakan ke mukjizat yang diberikan Allah kepada para mukjizat kepada dari Allah kepada para nabi, itu kan luar biasa. Contoh Nabi Musa suruh mukul, dia nggak mikir. Tetapi kalau kita kasih contoh-contoh seperti itu, pasti kan saya bukan nabi. Orang-orang jawabnya apa? Itu kan nabi, Pak Haji. Saya kan bukan nabi. Bener. Mungkin ibu juga, kalau kita cerita tentang Nabi Musa, bela diri, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim yang dibakar, itu kan nabi, Pak Haji. Nah, sekarang Allah menceritakan juga yang diberi kelebihan yang luar biasa padahal dia bukan nabi. Ibu baca di Al-Quran di surat An-Naml ayat 38, 39, 40 cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mau memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman. Pernah baca itu kan? Cerita ada kan? Siapa yang memindahkan istana Nabi Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman? Bukan Nabi Sulaiman. Di ayat yang 39 Allah mengisahkan yang menawari Nabi Sulaiman yang pertama adalah jin, namanya Jin Ifrit. Disebut namanya di Al-Quran, Ifrit, nama jin itu. Salah satu yang menawari kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis sampai di sini sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduk. Seperti hanya kisah ibu, siapa lupa namanya saya, dari Purwodadi. Sebelum beranjak, itu tawaran dari jin Ifrit. Ifrit itu namanya. Nabi Sulaiman tidak menerima. Artinya belum menjawab. Nabi Sulaiman belum menjawab iya atau tidak. Itu saja kan sudah luar biasa harusnya. Ada satu umatnya Nabi Sulaiman yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman. Dia adalah, kata Allah, orang yang berilmu dari kitab. Artinya apa? Orang-orang yang mempelajari kitab. Kalau kita Al-Quran kalau kita sekarang. Dia bilang kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Jadi sebelum berkedip. Jadi saat itu juga begitu dia tawarkan kepada Nabi Sulaiman, langsung
Istananya pindah. Istana pindah. Berarti apa? Ini yang perlu kita bangun ini. Iya, iya. Yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi karomah oleh Allah, itu tidak mesti nabi. Iya. Kita pun Bisa. bisa. Asal yakinnya harus tingkat Nah, dewa. harus yakin. Amanu wa amilus sholihat. Di Al-Quran dasarnya itu. Ayat itu. Ayat itu. Dan itu banyak. Ntar coba kita hitung. Kalau dulu kita Pak Haji ngajari, kita selalu harus bersyukur yang sebanyak-banyaknya. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk selalu mengucapkan syukur, selalu untuk tidak mengeluh, selalu bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah. Allah mengulang di dalam satu surat yang tidak panjang, surat yang ya pendek lah, itu hanya 78 ayat, yang 31-nya diulang-ulang sama persis tanpa ada perubahan redaksi huruf satu huruf pun. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok kamu nggak bersyukur? Maksudnya lo bersyukur teruslah, nggak pernah mensyukuri nikmat yang ada di dirimu. Kamu selalu mengeluh, sedih, mikir. Ada di 18 kertas. Ada di 18 Itu yang Allah kertas tidak itu. suka. Kuncinya di situ, Ibu Bapak. Jadi kata Pak Haji, kalau Ibu fokus di situ, itu tadi itu, kok belum ya tiap hari itu. Nah, itu nanti Ibu apa ya istilahnya? Ngarep. Berharapnya itu saja dikte. Jadi itu ya kerjain saja sudah. Nanti apa yang kita kerjakan terhadap MOU yang ada itu sudah taruh. Ini Pak Haji kan begitu. Iya. Taruh, kita kerjain aja. Seakan-akan kita lupakan. Tidak usah. Gitu. Iya, tidak usah ditaruh. Kepala. Ibu kalau bebannya nggak usah terlalu berat, ini saja Ibu bawa beban seperti ini. Ibu mau ngapa-ngapain was-was nggak? Iya. Ibu selalu mikir. Iya. Nanti kalau jatuh bagaimana? Ibu nggak bebas. Kalau jatuh betul berbahaya, ya kan? Maka harus ditaruh. Kita punya hak, udah nggak usah jadi beban, taruh. Udah bebas, kita mau ibadah ke Allah, mau berbuat apapun, ya sudah. Saat butuh ya sudah, kan nggak dipegang terus. Iya. Taruh. Jangan dipikirin terus. Jangan dipikirin terus. Itu kan banget itu kan sifat 18 yang selalu ditekan Pak Haji, karena kita Pak mikir. Nggak nafsu makan, nggak apa namanya, kelangsungan hidup kayaknya turun. Nggak nafsu hidup. Motivasinya Mau jalani usaha juga ogah-ogahan. Jangan. Karena nunggu cair aja gitu. Nah, Iya, berharap tuh. berharap Iya, itu iya. seakan-akan rezeki kita itu Ada di satu-satunya Itu aja. Iya. Padahal banyak banget peluang. Peluangnya bisa jadi bisa dari itu, tapi caranya muternya lewat yang lain dulu. Oh iya. Ini agak sedikit menarik Pak Haji. Pak Ya. Haji Marco tadi awal bilang ada yang mau buka rumah makan, dia jalan kan gitu ya. Kebetulan memang bukan miliknya. Udah kayak gitu berdoa dan yakin pasti miliknya. Kok bisa sama ya? Jadi kita juga merencana mau kayak gitu Pak Haji. Saya sendiri rencana mau buka rumah makan. Kemarin Sudah survei juga, kita mau buka di Jogja. Nah, Jogja, di Yogyakarta. Jogja. Ya. Ya.
Jadi sering Yogyakarta, karena kan memang kita basic di Kan pariwisata. rumahnya di sini. Di Subang. Heeh. Iya. Kok bukan di Jogja, ngontrolnya gimana? Nah, Kan banyak relasi Pak Haji. ya gitu. Kebetulan kan memang kita basic di pariwisata kan gitu Pak Haji. Nah kebetulan juga anak yang paling besar juga Kuliah kuliah di di Jogja Jogja juga. Ya kenapa enggak kan begitu ya? Kita Modal. membuka rumah makan yang juga memang kita sudah diskusi dan kita sudah survei juga Pak Haji Udah dapat di tempat. Jogja udah dapat tempat. Hanya yang jadi kendala, bukan kendala sih sebenarnya, perbedaan cerita dengan Pak Haji Marco itu kalau yang tadi adalah punya milik sendiri kan begitu. Dia kan ngontrak dulu. Betul, Ngontrak berapa tahun gitu? betul. 5 tahun ya? Nah, kalau ini kebetulan kita bukan ini Pak Haji. Jadi ada sebuah destinasi wisata, gitu loh. Destinasi wisata yang memang punya yayasan. Kita dikasih kesempatan untuk ada di dalam situ. Oh join. Ya. Dia Ja- mintanya bagi hasil. dia mintanya seperti itu. Kalau nggak bagi hasil, kita memang sekarang lagi berhitung bagi hasil atau sewa kan begitu loh Pak Haji. Nah hanya kalau misalkan tadi kata Pak Nur itu bilang yang tadi saya mengamati takutnya ditendang tadi gitu loh Pak. Iya. Kalau bagi hasil kan ditendang kan gitu. Mendingan kita Iya. bahasanya sewa kan begitu. Iya. Nah kalau di Jogja memang agak tapi memang nggak ada yang nggak mungkin ya Pak Haji ya. Untuk bisa dimiliki memang nggak mudah. Itu punya keraton soalnya. Karena kan memang di Jogja beda kan begitu ya Pak Haji. Nah, saya minta pandangan ini case-nya beda. Kalau yang tadi adalah perorangan. Kalau ini memang yayasan kan gitu. Kan dulu Jogja nggak mau bikin jalan tol. Betul. Kok sekarang bikin? Yes. Iya, iya. Ya nggak mungkin, bisa mungkin. Kan diijab di sini bosnya. Iya gitu ya. Iya. Betul Pak Haji. Oh jadi walaupun itu punya yayasan keratonnya Jogja, kan katanya boleh tapi nggak bisa kontrak Pak bagi hasil kata dianya gitu. Nggak apa-apa, turutin dulu aja. Turutin. Setahun, 2 tahun turutin. Sambil meraktekin ilmu kearifan lokalnya. Oh iya. RDAY. Nanti bisa, nggak ada yang nggak mungkin Bu. Iya, iya. Bos, Oke. inget gak zamannya dulu pangkop kamtipnya Pak Sudomo? Zaman lo masih kecil. Kecil Pak Haji. Dulu inget gak lo zaman lo dulu ada yang namanya Petrus, penembak misterius misterius. yang orang ditato ditembakin mati. Sekarang ada gak? Gak ada. Orang makan ditato sekarang dijual di mall-mall. Di pinggiran juga ya. Iya, perempuan pada ditato, teteknya lah, dadanya lah, punggungnya ditato, sekarang malah dipamerin. Kakinya lah, tangannya ditato. Dulu nggak ada bos, zaman dulu ditato Petrus, penembak misterius. Iya betul. Dikarungin. Karungin, betul. Jadi jalanin aja, jalanin, syukurin, nikmatin, nanti ada aja jalannya, pasti. Jangan bilang, ya kalau begini mah untung di dia. Kata lu jalanin dulu, Jalanin aja. Ikutin aja dulu. ikutin. Ingat gak dulu zaman lo SMA baru lulus? Zaman gue dulu SMA. Kalau kita mau kerja mesti ada litsus, Iya. penelitian khusus. Khusus. Bikin litsus dari Koramil, Kodim diperiksa, bapak lu PKI apa Ya, enggak? penelusuran. Sekarang kalau bisa PKI mah mau jadi anggota DPR. Anak-anak PKI, iya betul. Dulu mana bisa, dulu ada namanya litsus, penelitian khusus. Kalau kita mau ngelamar atau mau ini, mesti dulu ada. Iya. Zamannya beda presiden, beda kebijaksanaan lah. Iya, iya. Nah ini sekarang siapa rajanya? Besok rajanya siapa? Beda lah. Tenang aja bos. Yang penting mereka udah ngasih ke kita ya. Setuju, kesempatan. Iya. Amin amin. Betul. Ambil dulu Mau sambil jalan, Pak. sambil nanti lo bentar-bentar ijab ke Allah, numpang wifi-nya RDAY. Iya. Ijab ke Allah, numpang wifi-nya ke RDAY. Iya. Nanti jadi milik bos. Amin ya Allah. Tenang aja. Oke. Saya Siap. hampir keceplosan bilang masa gitu baru. Mana keblok. Bos, ini bini lo. Bos, ini bini lo latahnya dikurangin bisa gak sih bos? Latahnya. Latah itu apa? Keceplosan ya? Ceplosan. Tapi yang udah ditahan Pak Ji langsung gini. Jangan Iya, lah. Yakin ya? Iya.
Oke, Pak Haji pasti cair ya. Pasti. Kembali ke ini. Balik Ya. lagi pasti. Itu juga usaha restoran pasti. Pasti, ya. Amin ya Allah. Gitu, ntar lama-lama jadi milik. Amin. Ya. Tinggal lo gencar aja kayak tadi meraktekin Haji Marco. Oke. Oh iya Pak Haji, testimoninya sedikit ya. Nah kan kata Pak Haji Marco nih, terakhir saya kesini, mungkin Bapak lupa. Nanti Ibu datang ke sini testimoni katanya. Nah saya mau testimoni nih Pak Haji. Wah, ucapan adalah berarti dia udah mulai bisa sabda. Gilanya Haji Marco. Gara-gara makan rumah makan Medan baru. Iya kayaknya. Ya kan, waktu saya datang ke sini kan waktu itu lagi ngeluh-ngeluh itu Pak Haji. Iya. Pak Haji kan saya udah privat, udah sedekah, udah ini kok saya gini gitu kan ya. Saya ngeluh ya waktu itu ke sini. Padahal kita udah ngobrol di Kluwi. Iya, padahal udah gini. nih. Sentul. Betul. Iya. Kan anak yatim udah ke rumah saya walaupun baru 2 kali ya. Iya. Gitu. Kok gini? Saya itu ngeluh Pak Haji kan. Masya Allah, sepulang dari sini ya Pak Haji, itu kebuka semuanya. Order banyak. Masya Allah Pak Haji nggak nyangka kan, kemarin nggak punya uang lagi kesini kan, uangnya pas-pasan, tapi maksain lah gitu kan. Saya bulan kemarin ya, kebeli apa? Kebeli bis. Wow. Walaupun second ya Iya. Pak Haji. Berapa seat? 50 50. seat. Udah dipakai ke Jogja, makanya saya udah privat daftar lama baru bisa kesini karena ngurusin itu. Jadi sebelum Tahun berapa tuh bos? Tahun berapa bos? 2012 tapi direnov. tapi Iya. dikasih renov. Berapa tuh bos harganya bos kalau boleh tahu bos? 600 jutaan. 600 juta. Dan cairnya saat itu kita nerima uangnya sih 1 M Pak Haji. Oh. Jadi orang yang ke kita ini bayarlah 1 M gitu kan. Jadi ada lebihnya kan gitu. Itu Pak Haji tapi maaf baru kesini gitu ya. Jadi bener Pak Haji kan, aduh kata Pak Haji Marco kesini testimoni ini testimoni saya ya Pak Haji ya. Iya. Nanti kesini testimoni lagi. Harus. Pasti. Pasti. Dan gini juga Pak Haji, saya sempat ngomong ke istri bahwa apa yang dimongin Pak Haji benar bahwa banyak orang yang punya duit tapi bingung. Iya. Kan gitu, linglung kan begitu ya. Iya. Nah kesini Pak Haji, benar kita menemukan itu gitu loh Pak Haji. Nah Oh mudah-mudahan ini kan ya gitu jalannya ya. gitu. Oh iya Saya kata sempet- Pak Haji ini ya gitu. Kayak gitu ya, mudah-mudahan. Makanya apa yang kita ijabkan dengan anak yatim itu pada terkabul semuanya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Yang dari mana tiba-tiba ada yang nawarin bis. Pokoknya sampai hampir Idul Adha kita di Malang karena lagi beli bis transaksi itu. Cuma karena Idul Adha masa anak-anak ditinggal ya, Iya. pulang gitu. Persis itu. Udah Jadi kalau pas pulang ke rumah, markirnya di mana busnya? iya dititip Pak Haji. Nggak di rumah lah, Pak Haji. Sama orang. Itu kan baru Parkirnya di mana? Di garasi, PO kebetulan kita yang lain. dititipkan di tempat yang lain Pak yang Haji. Oh. Karena kalau harus punya sendiri itu minimal kan 5 Pak Haji. Iya. Nah Doain mudah-mudahan nanti udah insya jadi Allah Pasti. tahun ini kita punya tambah kalau lagi 5 kan nanti gitu. bisa nama sendiri. Punya Berpesan sendiri ngeliatin kan foto gitu bisnya. loh Pak Haji. Gitu. Memang bis tahun agak Tapi direnov, tapi iya. kita renov. Jadi seakan-akan nggak kelihatan bahwa itu tahun 2012. ya Pokoknya sudah sekarang. 12 tahun yang lalu tidak Pak Haji. Setelah kita renov semuanya adalah seperti seakan-akan 3 tahun yang lalu. Kayak Nah, gitu. ini Pak Haji. Muat berapa bangkunya? 50. 50. Bentar. Ini kita 50 belum sih. ada namanya Pak Haji. Belum kita kasih nama juga nih. Tapi belum itu fotonya saya seneng. Oh, kayak jet bus. Ya, ini sudah jet bus 3 malah Pak Haji. Itu enggak nyangka. Jet bus 3. Jet bus 3 kan gitu. Asli Pak Haji itu. Buat berapa bangkunya? 50 Pak Haji. 50. Ya, Kalau kita berapa sih itu busnya anak yatim? Nanti medium anaknya itu. mudah-mudahan. Medium. medium itu Medium. 30 Pak Haji. 30. 30 Pak Haji. 30 ya? Ya, 30. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa bukan yang second tapi yang baru Yang insya Allah baru. kan begitu. Pas ngobrol di sini kan nggak kebayang mau beli bis ya Pak Haji. Sama seperti sama seperti sekarang Pak Haji. Mau punya resto nggak mikirin itu loh. Kan gitu. Kalau saya sih memang nggak mikirin. Mengalir kan. aja. Ngalir aja kan begitu. Karena saya yakin bahwa ini kok nggak mungkin kan kan kita digerakkan nggak sendiri kan gitu ya Pak Haji ya. Pasti ada skenario Allah, ada rencana Allah. Sampai saya datang ke Jogja, saya survei lokasinya, saya ketemu dengan beberapa rekanan. Ternyata mereka respon kan gitu ya Pak Haji. Dan dari situ saya bilang bahwa saya yakin di sini pasti bisa kan gitu Pak Haji. Nah seperti hanya kan kalau misalkan perempuan lain ya Pak Haji ya. Iya
dia suka, aduh, tanyain atuh ya WA, kok belum cair aja? Tanyain atuh ayah WA. Tanyain atuh. Kan di tempo itu tengah gitu kalau karena ininya mah santai Pak Haji, cuma sayanya suka ini Pak. Tanyain atuh. Kalau gini kan lebih bagus ya kelihatannya itu. Kata bisnya. Sunda banget ya Pak Haji. Ini adalah hasil doa-doa Pak Haji. Udah direnov ini udah makin dibagus-bagusin. Gitu. Aduh maaf ya. Ini saking bahagianya. Ini kan testimoni 1 ya Pak Haji. Senang kita ya. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan pasti bisa dipakai anak yatim. Iya. Ini kan masih lagi proses balik nama. Lagi belum dikasih nama juga gitu. Karena harus ada 5. Mungkin kalau kita punya resto juga nanti di sana bisa privat di sana. Iya, bisa anak yatim. Amin amin ya itu cita-cita ya. Gitu. Amin. Ya doa-doa. Alhamdulillah, Batara udah punya bis. Oh, luar biasa. Senangnya. Sebelumnya nggak kebayang lagi duduk di sini. Dari mana mikir? Kayak yang orang rumahnya di Ciledug mungkin dia lagi nonton kali. Yang orang Wonogiri yang punya bus itu sleeper apa? Oh. Jadi dia punya bus sleeper, penumpangnya nggak ada. Tapi sekarang banyak. Sekarang penumpangnya berjubel. Masya Allah. Tadi ngeluh terus karena setiap berangkat itu mobil 5 juta berapa? Mana Mike? Iya, ini apa? BOP-nya ya. Karena waktu itu beliau itu sama istrinya ngeluh terus karena sepi orderan. Karena kadang-kadang bawa 2-3 orang aja harus berangkat. Betul. Dan itu pengeluarannya itu 5 juta lebih per harinya. Betul. Sekarang itu setiap hari berangkat dan jumlahnya luar biasa. Tadinya Pak Haji yang ngeluh, sedih, berantem lah mereka suami istri itu. Karena ada beberapa hal yang bikin mereka juga down. Mengenai kakak iparnya ya Pak Haji ya, yang cheating, yang nggak cooperate sama dia. Jadi rugi sampai dijual 1 atau 2 gitu. Bang jangan, kencingin aja busnya. Lagi mana ngencingin dia di terminal? Ya nanti kalau pas pulang ke pool, di pool aja dikencingin. Orderannya banyak iya. Oh. Waktu privat pertama kan dia Iya, ngeluhnya iya. gitu. Iya. Besoknya pas privat kedua kan ini udah privat yang kedua. Besok kalau datang lagi privat yang ketiga. Iya. Sekarang penumpangnya udah berjubel. Setiap hari berangkat. Dikencingin sama suaminya. Pak Haji aku boleh gak ngencingin kata istrinya? Boleh tapi kakinya diangkat. Terus kata Pak Haji kan, kenapa harus ngeluh? Karena kan saya kasihan juga sama karyawan-karyawan punya punya keluarga. Terus kalau saya pecat itu kasihan. Jadi dia malah punya utang. Nah sekarang itu alhamdulillah karyawannya tetap kerja dan mobilnya jalan setiap hari. Jadi yang namanya katanya kosnya 5 juta lebih itu udah ketutup sama dia. Masya Allah. Itu betulnya Pak Haji ya. Malah Pasti saya juga. istrinya itu muslim, suaminya itu mualaf ya Pak. Mualaf. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Siap. Makasih Bus banyak, dia Pak. punya bus sleeper. Penumpangnya nggak ada. Kalau paling ada paling 2-3. Tapi kalau harus berangkat biayanya mesti 5 juta sekian. BOP-nya ya. Nah, besok begitu lagi. Iya. Nonton YouTube RDAI ya. Saya bilang gampang bos, kencingin aja busnya, ambil ngobrol. Penumpangnya penuh, luber, antri. Oh. Nah, penuh. Berarti nanti kita juga kencing. Sama. Walaupun kita mah yang wisata. Iya. Banyak yang wisata. Banyak yang pada inden. Iya. Gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang pada pakai. Ya. Gitu. Betul. Kan kayak RDAI nih bos. Kita jalan-jalan. Walaupun bahasanya tidak boleh wisata. Kan Ya. ini kan kita nggak ada kaitannya sama sekolah kan. Betul. Ada aja orderannya. Ada aja betul Pak Haji itu. Betul. Padahal pas kesini ngeluh ya. Iya. Ternyata Pak Haji maaf ya, teman-teman saya yang udah lebih senior yang di Bandung itu, kok Batara jalan terus ya gitu kan. Terus udah gitu mereka itu 6 bulan, hampir 6 bulan tuh kan ini gitu banyak di rumah gitu kan. Tapi Masya Allah kita ini tiap minggu ada yang berangkat ke Jogja, ke Pangandaran. Iya. Sana. Ini udah masuk lagi, besok saya ditunggu lagi di RSUD katanya mau ke Pangandaran gitu ya. Kayak gitu, kemarin hari Senin saya dua dinas ke sekolahan sampai itu mau ke Lampung. Kata saya kok alhamdulillah gitu ya, mungkin doa anak yatim pasti Iya. ada. Saya tuh jalan terus, makanya orang-orang kok Batara jalan terus Padahal ya? padahal pertemuan kesini terakhir
ke beliau ya, Pak Haji ya. Jangan Oh sebutin. dasar. Kalau bisa gue santet. Iya kan begitu. Nggak tahunya kan ternyata alhamdulillah. Allah buka lewat yang lain. Alhamdulillah betul Pak Haji. Kan kata Pak Haji harus bikin takjub Allah. Ibu kan udah bikin takjub Allah, sedekah 10 juta itu luar biasa. Alhamdulillah. Terus anak-anak yatim di sini itu selalu setiap hari kalau ibu datang ke sini, ustadz dan yatimnya selalu bilang itu untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bersedekah dan berbagi sama anak yatim, baik yang datang maupun yang transfer, semua hajat-hajatnya Allah ijabah kabulkan, amin. Iya. Nah kita kan termasuk di Meskipun dalam nggak Siang malam. Meskipun Iya. nggak harus kesini. siang Nggak malam, usah. Bu. Di amin sama anak yatim. Kita kan udah beli tiket lah ke anak yatim yang untuk ikut dijabin kayak gitu. Iya. Jadi dan ibaratnya kalau kita ngasih beli sesuatu itu, misalnya kita pengen harga baju yang 1 juta, tapi kita baru nyicil bayarnya cuma 100.000, ya jauh-jauh juga gitu. Jadi paling kata Pak Haji kan, lu sampai kiamat juga nggak bakal terkabul karena belum pantas terkabul, karena belum, maksud saya pertama mikir ini kenapa Pak Haji yang ngomongnya kok belum nggak sampai bakal terkabulan, lu belum pantas terkabul. Ternyata ketika sedekah kita itu belum ibaratnya belum nyampe ke sananya gitu. Jadi kita lihat, aduh ini rumusnya apa, maksudnya apa Haji ngomongnya ya. Jadi ternyata bahwa disesuaikan dulu sedekah sama hajat. Kita misalnya minta 10 miliar tapi sedekah cuma 100.000, itu kan Dipantas-pantesin. paling nggak apa dipantas-pantasin dulu. Kadang-kadang lu dari wajah lu aja belum pantas lu terkabul. Maksud kata Rasul bilang ini kenapa? Ternyata sedekah kita itu belum pantas mendapatkan 10 miliar gitu dibikin ke Allah Agung. Iya. Alhamdulillah. Itu yakin. Padahal tadinya pokoknya gue santet. Iya. Terakhir gitu kan Pak Haji. Kalau sakingan udah putus asa ya. Betul. Kita kan lihat karyawan kita ada keluarganya. Betul. Nah merasa kita yang harus Iya. biayain. Betul. Tapi nggak taunya Allah kasih jalannya Yang lain. lewat yang Banyak. lain. Kata Pak Haji kan banyak, iya betul. Banyak banget. Terus waktu maaf ya Pak Haji, waktu terakhir Bapak ada Ibu datang itu wajahnya itu udah Beda ya? Beda ya? Beda. auranya jauh banget. Ibaratnya kata orang Sunda, dan apakah berani. Sekarang ibu bapak udah senyum, udah Alhamdulillah. kelihatan. Sumringah. Aura sumringah udah kelihatan. Maksud itu auranya udah kelihatan bahwa ada kesusahan-kesusahan bapak ibu raih. Jadi kita lihat juga, wah udah oke. Alhamdulillah. Yakin ibu bapak pasti terkabul lebih besar. Amin. Amin, pasti. Amin. Walaupun Pak Haji maaf belum bisa sering kesini karena kan Nggak apa-apa sedekah Sama subuh. aja dikasih Yang penting kerjaan ya. sedekah subuhnya jangan bolong. Amin. Amin. Sedekah Jumat Alhamdulillah. barokah jangan bolong. Alhamdulillah. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Yang Iya. 3 nih jangan. siap enggak? Kita kebanyakan sedekah subuhnya kadang bolong. Sedekah Jumat barokahnya kadang kita bolong. Iya. Ini yang repot nih. Sholat badiah qobliyahnya kadang bolong. Janganlah. Siap. Ini jangan. Nanti kan nambah busnya. Amin. Tahunnya lebih muda. Amin. Baru. Nambah busnya tahunnya Baru lebih ya, muda. Muslim, baru harus lagi. Ya dong, kalau gurunya aja busnya muda. Nah. Walaupun middle ya. Ya. Middle bus ya. Ya. 30 ya muat ya? Iya, 30. 30. Betul. Oh, 31 ya. 31. Heeh. 31. Iya. Tapi kan tahunnya muda. Iya. Dan tunai. Tunai ya. Nah, bos juga nanti tahunnya muda Amin. tunai. Amin. Ya Allah. Naik lagi tahunnya baru. Amin. Gitu. Punya pool sendiri. Amin. Amin. Amin ya Allah. Iya. Punya jalur sendiri, ada PO-nya sendiri. Bisa lah, bos. Amin. Masa nggak bisa? Amin. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Gurunya bisa, pasti bisa. Pasti muridnya bisa. Amin. Harus. Yang akan datang ibu testimoni karena ibu punya 5 bis yang baru. Ya Pak Haji ya. Iya. Amin. Yakin lu saya merinding tuh Bu. Amin ya Allah. Dia yang sabdain dia merinding. karena habis makan Medan Baru. Iya. Habis makan rumah makan Medan Pak Baru. Haji makannya di Subang sama di Jogja. Enak tuh, di Subang ada makanan Ada. enak. Banyak. Ada, enak. Nanti main. Wah, Pak Haji. Pasti. Agenda Saya Pak Haji. pokoknya gratis mau makan nasi liwet apa di sana enak-enak. Main Agenda ya? kan Pak Haji. Iya, benar tuh. Kan Pak Haji udah ada nomor saya. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Haji. Subang. Sip, terkabul ya. Amin. Cair ya. Amin. Nambah 5 bus baru ya. Amin, Pak Sip, Haji. terkabul. Pak Haji, makasih. Nambah 5 bus baru. Amin, amin. Nambah 5 bus baru ya.
Oh, ngobrol sukses Minta sama Mbak ini itu. mengundang. Oh, iya. Oh iya, makasih banyak. Ya. Ada.